Ini perhatian ya untuk para orang tua yang memiliki anak remaja, baik itu putri maupun putra. Kisaran usianya itu sekitar 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Ini modus operandi yang disebut dengan love scam. Hati-hati, sering pantau anak-anak Bapak Ibu ya, supaya tidak menjadi korban. Nah, para pelaku ini mencari para korban dari dunia medsos. Bisa dari komen-komen yang di IG atau komen-komen di TikTok atau dimanapun. Nah, ini mereka menjadi sasarannya. Pura-puranya kenalan, ya. Pura-puranya ketika dia melihat akun medsos dari anak-anak calon korban itu dilihat, lalu pura-pura menyapa. Seperti kok PP-nya kamu menarik sekali ya. Atau awalnya diajak main game online bareng ya, mengajak perkenalan. Itu awal. Nanti modus dari pelaku itu tidak akan langsung minta uang ya pada anak-anak kita, tapi awalnya mereka itu memberikan perhatian yang lebih ya, seperti tiap hari menyapa, halo sayang, sudah makan belum? Kamu sekarang pakai baju apa ya? Memperlihatkan perhatian seperti itu, sehingga si korban ini merasa jatuh cinta kepada pelaku. Lalu yang kedua, si pelaku juga sering bercerita kalau misalkan anak-anak sekarang ini kan banyak yang merasa baper ya, merasa kurang perhatian dari orang tua dan lain-lain. Nah, si pelaku ini nanti akan menempatkan diri sebagai orang yang sama-sama punya masalah seperti itu. Jadi sepertinya dia menempatkan diri sebagai orang yang satu perjuangan dengan anak kita. Seperti, iya, aku juga anak yang tidak diperhatikan orang tua atau sebagainya. Yang ketiga, si pelaku juga akan menunjukkan perhatian berlebihan, seperti memiliki rasa cemburu, ya, itu pura-pura, karena sebetulnya mereka juga nggak pernah ketemu, ya. Jadi, si pelaku ini jelas sekali berupaya keras supaya korban pada akhirnya jatuh cinta kepada dia. Nah, ini yang bahaya ya, karena kadang-kadang anak itu pada usia remaja itu anak-anak yang kadang mudah baper ya. Jadi ketika ada yang memperhatikan, mereka itu langsung lupa dan tidak waspada ya. Selanjutnya, si pelaku ini akan terus melakukan aksinya dengan meminta anak tersebut ya, anak kita yang menjadi target korbannya itu untuk diminta foto. Kamu foto dong ya, kamu foto selfie. Kirim dong Sherlock berada di mana kamu ya. Kirim sekolahnya dan kirim dong kamu foto selfie memakai seragam sekolah. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kalau korban sudah terlihat mulai tertarik dan jatuh cinta, dia akan memulai aksi berikutnya. Uang yang diminta tidak besar ya. Seperti gini, sayang, aku tidak punya uang nih, HP ku rusak, bagi dong 50.000. Kamu kan sayang padaku ya. Awalnya diminta uang itu kecil, hanya 50.000 ya, hanya 100.000. Jadi bukan uang yang berjuta-juta. Yang penting ketika anak itu bisa mentransfer, berarti dia pastikan bahwa si calon korban ini sudah masuk perangkap. Dan yang lebih berbahaya lagi, ketika anak kita itu sudah masuk perangkap, lalu biasanya si pelaku ini meminta ketemuan, ya. Mending kalau ketemuan terus tidak dibawa kabur ya. Tapi yang dikhawatirkan itu ketemuan lalu si anak kita itu dibawa kabur. Nah, kalau kasus yang barusan saya tangani, jadi ternyata oleh si pelaku foto korban ini, kemudian dia di edit ya dengan AI, foto anak korban itu yang kemarin tuh sempat dia minta foto yang agak sedikit terlihat sedikit terbuka ya. Lalu foto itu mungkin ada yang diedit, ada yang tidak, tapi kemudian menjadi bahan ancaman kepada anak tersebut ya. Kemudian kalau sudah begitu, sudah masuk perangkap, mulailah muncul ancaman-ancaman. Seperti kamu akan saya sebar fotonya kalau tidak memberikan uang sebesar yang jumlahnya lumayan besar ya. Nah, kalau sudah terjadi begini, pada akhirnya bukan masalah materi saja yang dirugikan, tapi mental dan psikologis anak-anak menjadi korban itu akan langsung drop ya. Nah, peran kita sebagai guru, sebagai orang tua ketika ada anak korban yang seperti itu, jangan malah memarahi atau menghakimi dengan keras. Raih ya, raih anak tersebut dan beri pengertian supaya dia tidak mengulangi kebodohan itu 2 kali. Hati-hati ya, hati-hati dan waspada selalu.